Kira-kira apa aja ya organel-organel sel dan fungsinya? Kita akan mempelajarinya di video kali ini, struktur dan organel sel. Berdasarkan keadaan intinya, sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik yang tidak memiliki membran inti, contohnya sel bakteri, dan sel eukariotik yang memiliki membran inti, contohnya adalah sel jamur, sel hewan, dan sel tumbuhan. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki sistem endomembran. Sel prokariotik secara umum terdiri dari sitoplasma, ribosom, mesosom, pili, kapsul, dinding sel, membran plasma, flagela, dan nukleoid berupa RNA dan DNA sirkuler. Bagian-bagian sel prokariotik tadi memiliki fungsinya masing-masing. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk pada tubuh sel. Membran plasma untuk melindungi sel, mengatur keluar masuknya ion dan molekul, dan mengatur respirasi sel. Sitoplasma berguna dalam proses pencernaan makanan secara intraseluler dan melakukan proses metabolisme sel. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi, ribosom sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein, DNA membawa informasi genetik yang akan diwariskan untuk keturunan, dan RNA untuk membuat kode genetik sesuai DNA dalam bentuk asam amino. Berbeda dengan sel prokariotik, sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sel eukariotik memiliki organel-organel sel yang terdiri dari dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, lisosom, sentrosom, retikulum endoplasma, mitokondria, kompleks Golgi, nukleus, dan nukleolus. Bayangkan sebuah perusahaan yang sangat besar. Badan kita adalah kantornya, dan sel-sel adalah karyawannya. Biar kerjanya nggak serabutan, para karyawan dibagi jadi beberapa tim. Itulah jaringan, gabungan dari sel-sel. Tim-tim yang kerjanya saling berhubungan biasanya bergabung dalam satu ruangan. Itulah organ, gabungan dari jaringan-jaringan. Ruangan-ruangan yang mengerjakan satu proyek yang sama ditempatkan di satu lantai. Itulah sistem organ, gabungan dari organ-organ. Meskipun kantor itu dibagi jadi beberapa lantai dan mengerjakan bermacam-macam proyek, tapi tujuannya sama, menjalankan perusahaan dengan baik. Sama seperti badan kita yang terdiri dari beberapa sistem organ. Semua bekerja sesuai fungsinya agar tercipta sistem organisasi kehidupan. Sebesar-besarnya perusahaan, kalau nggak ada pekerja, nggak mungkin bisa berjalan. Badan kita juga punya pekerja, namanya sel. Tanpa dia, makhluk hidup nggak akan terbentuk, termasuk kita. Sel sebenarnya mirip loh sama manusia. Kalau manusia punya organ tubuh, sel punya organel sel. Ada apa aja tuh? Yang paling luar ini ibarat kulitnya sel. Disebutnya membran sel. Fungsinya untuk melindungi sel. Membran sel bersifat semi-permeable, kayak satpam. Jadi, cuma zat-zat tertentu yang bisa masuk ke dalam sel. Kalau berhasil masuk, ketemu deh sitoplasma. Sitoplasma ada dua bagian, ektoplasma bagian luar, endoplasma bagian dalam. Exit, luar, bagian luar. In, dalam, bagian dalam. Lebih mudah kan hafalinnya? Sitoplasma tersusun dari 90% air dan mengandung zat-zat makanan. Sitoplasma itu kayak pelampung. Dia menjaga semua organel sel agar selalu berada di tempatnya. Jadi, apa aja yang ditampung sama sitoplasma?
Ini namanya mitokondria, sumber energi sel. Terus yang ini ribosom. Ribosom ibarat pabrik pembuat protein. Dan badan Golgi, yang ini, sebagai kurir yang menyalurkan protein itu. Kalau saluran yang panjang ini, namanya juga panjang. Retikulum endoplasma, singkatnya RE. RE ada dua, RE kasar dan RE halus. RE kasar punya ribosom. Ingat kan si pabrik protein? Jadi, RE kasar pun ikut membentuk protein. Kalau RE halus nggak punya ribosom, dia membentuk lemak. Ini apa ya? Kok ada cairan di dalam cairan? Ini namanya vakuola, rongga berisi cairan yang dibatasi membran. Akhirnya sampai deh ke organel terpenting, yaitu nukleus. Dia ini ibarat jantung yang membuat sel bisa bekerja. Nukleus atau inti sel punya membran yang berpori-pori. Tapi ada loh, inti sel yang nggak punya membran. Kalau punya membran inti sel, disebutnya sel eukariotik. Kalau nggak punya, disebutnya sel prokariotik. Di dalam nukleus ada cairan nukleoplasma yang terdiri dari air, protein, dan mineral. Ada juga kromosom yang kayak benang ini. Di dalam benang-benang ini ada banyak gen yang terbuat dari DNA dan protein. Kamu tahu nggak, kenapa kita bisa mirip sama ayah atau ibu kita? Itu karena gen. Fungsinya memang sebagai pembawa sifat. Terakhir ada nukleolus, anaknya nukleus. Disusun oleh RNA yang adalah pabrik protein juga, tapi khusus buat nukleus. Sekarang kita lihat organel yang spesial ini. Kenapa spesial? Soalnya cuma ada di sel hewan. Namanya lisosom. Ini tuh kayak usus kita, teman-teman. Lisosom mencerna zat asing dengan enzim pencernaan. Kalau di sel tumbuhan, ada yang spesial nggak? Ada dong. Organel yang ini cuma ada di sel tumbuhan. Namanya plastida. Isinya pigmen. Kalian pasti udah nggak asing sama istilah klorofil, alias zat hijau daun. Nah, warna hijau itu dapetnya dari sini. Eits, masih ada satu lagi. Khusus di sel tumbuhan, di luar membran sel masih ada dinding sel. Disusun dari selulosa dan pektin, jadi bentuknya lebih kaku. Kalau dilihat dari bentuknya, memang sel hewan dan tumbuhan itu beda ya teman-teman. Sel hewan lebih elastis, kalau tumbuhan lebih kaku. Ukuran vakuolanya juga beda. Di sel hewan, vakuola lebih banyak, tapi kecil-kecil. Kalau di sel tumbuhan, vakuola lebih dikit, tapi besar. Masih ingat kan organel spesial mereka? Di sel hewan ada lisosom. Di sel tumbuhan ada plastida dan dinding sel. Dan ternyata teman-teman, makhluk hidup juga bisa dibedain dari sel penyusunnya. Seperti yang udah dibahas, badan kita ini disusun dari ribuan bahkan jutaan sel. Makhluk hidup seperti kita disebut multiseluler. Tapi ada juga makhluk seperti bakteri yang cuma disusun dari satu sel. Mereka disebut uniseluler.
multi banyak, uni 1. Wah, ternyata si kecil ini ajaib ya. Dari dia bisa terbentuk berbagai makhluk hidup. Lebih ajaib lagi pencipta kita. Bisa bikin rancangan yang detail dan sempurna. Teman-teman, masih mau nonton keajaiban lain? Yuk, langsung tonton video selanjutnya. Nah, untuk bagian-bagiannya kita bahas dari yang paling atas. Itu ada yang namanya lensa okuler. Okuler berasal dari kata oculus yang artinya tuh mata. Jadi lensa okuler itu lensa yang letaknya dekat sama mata. Nah, lensa okuler ini umumnya tuh punya perbesaran 10 kali, tapi selain itu ada juga nih yang punya perbesaran 5 kali dan 12,5 kali. Terus ada lensa objektif, dari namanya objektif. Jadi lensa ini tuh letaknya deket sama objek yang mau kita amatin. Lensa objektif itu punya perbesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Nah, lensa okuler dan lensa objektif ini kerjanya tuh barengan ya untuk memperbesar bayangan benda yang mau kita amatin. Makanya, kalau kita mau pakai lensa okuler dengan perbesaran 10 kali dan lensa objektifnya 10 kali, maka perbesaran bayangan benda yang dihasilin itu jadi 100 kali. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke tabung mikroskop. Fungsinya itu buat menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Terus yang selanjutnya ada revolver. Kalau revolver itu tempat melekatnya lensa objektif. Jadi revolver ini bisa diputar-putar ya buat ngatur perbesaran lensa objektifnya. Sekarang coba jawab dulu ya. Lensa okuler ditunjukkan oleh huruf. Jawabannya yang A ya, yaitu lensa okuler. Sedangkan kalau lensa objektif itu yang B. Ingat aja, oku sama dengan aku. Deket aku atau mata orang yang ngelihatnya. Nah, kalau objektif itu deket sama objek. Terus kalau yang C itu adalah tabung mikroskopnya. Oke, coba dijawab lagi ya. Bagian yang berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif adalah jawabannya D ya. Yang fungsinya buat ngatur perbesaran lensa objektif itu revolver. Nah, kalau lensa okuler dan lensa objektif fungsinya itu buat memperbesar bayangan benda. Terus kalau tabung mikroskop buat menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Oke, kita ke bagian selanjutnya ya, yaitu cermin. Nah, cermin ini fungsinya tuh buat mantulin cahaya dari sumber cahaya. Jadi cermin ini tuh bisa digerakin dengan cara diputar-putar, biar bisa dapat sumber cahaya yang pas. Terus ada kondensor. Fungsinya itu buat ngumpulin cahaya. Jadi cahaya yang udah didapat dari pantulan cermin tadi, itu bakal dikumpulin sama kondensor buat terpusat ke objek yang mau kita amatin. Nah, biar nggak terlalu terang atau terlalu gelap, cahaya yang masuk itu diatur nih sama diafragma. Diafragma ini fungsinya tuh buat ngatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Jadi, kalau bayangan yang mau dilihat itu terlalu gelap, maka diafragmanya tuh bakal dibesarin, biar cahaya yang masuk tuh bisa lebih banyak. Tapi, kalau keterangan, kita bisa kecilin nih diafragmanya, biar cahaya yang masuk tuh sedikit aja. Nah, coba jawab soal ini ya. Bagian yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk adalah jawabannya diafragma ya. Cermin itu buat mantulin cahaya. Kalau diafragma buat ngatur intensitas cahaya. Kalau kondensor buat ngumpulin cahaya. Terus ada meja preparat. Fungsinya itu buat naruh objek yang mau kita amatin. Nah, di meja ini ada penjepitnya. Fungsinya itu buat ngejepit kaca preparatnya, yaitu tempat objek yang mau kita amatin. Terus ada yang namanya makrometer dan mikrometer.
Kalau makrometer dan mikrometer ini bisa digerakin buat menjauhkan atau mendekatkan lensa objektif dengan meja preparat. Kalau yang diputar itu bagian makrometer, maka lensa objektifnya tuh bakal bergerak secara cepat. Tapi, kalau yang diputar itu bagian mikrometernya, maka lensa objektifnya itu bakal bergerak secara lambat. Fungsi keduanya itu buat mengatur fokus bayangan benda ya. Nah, yang selanjutnya ada pegangan. Fungsinya ya buat pegangan kalau kamu mau ngebawa atau mindahin mikroskopnya. Terus yang terakhir ada kaki mikroskop. Fungsinya itu buat dudukan mikroskop saat ditaruh di atas meja. Oke, kakak mau nanya dulu ya. Bagian yang berfungsi untuk menggerakkan lensa objektif secara cepat adalah jawabannya makrometer ya. Kalau yang gerakin lensa objektif secara pelan itu namanya mikrometer. Oke, coba jawab lagi ya. Dari gambar ini, meja preparat ditunjukkan oleh huruf. Jawabannya itu yang D ya. Kalau A itu cermin, kalau B itu diafragma, terus kalau C itu kondensor, dan kalau E itu penjepit. Buat ngerangkum fungsi masing-masing bagiannya, kamu bisa pause videonya dan lihat tabel ini ya.